Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan fisika. Semoga teman-teman sehat selalu di tengah pandemi seperti ini. Teman-teman kelas 11, insya Allah hari ini kita akan diskusi tentang momen gaya atau yang sering disebut dengan torsi. Di mana torsi memiliki arti atau istilah kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda terhadap satu poros. Maka di dalam perhitungan torsi nanti kita perlu melihat dan fokus di manakah letak dari pusat rotasi atau porosnya. Besar torsi dipengaruhi oleh gaya yang diberikan pada benda, besar sudut terhadap benda, dan jarak gaya terhadap sumbu putar. Arah gaya pada momen gaya diperhitungkan arah bertanda positif jika berputar searah jarum jam dan bertanda negatif jika berlawanan jarum jam. Oke, kesimpulannya adalah nanti torsi dipengaruhi oleh titik pusat poros, kemudian juga jarak gaya, jarak letak gaya terhadap porosnya. Lalu apabila nanti sudutnya tidak membentuk sudut 90 derajat atau tidak tegak lurus, maka diperhitungkan. Dan lebih lanjutnya kita perhatikan nanti contoh. Kemudian juga tanda. Ya, karena ini gaya yang mempengaruhi benda itu memperhatikan positif negatifnya atau disebut sebagai besaran vektor ya. Kemudian persamaan dari torsi itu sebenarnya simpel. Di sini lebih sering kita pakai torsi itu biasanya F kali R. Kalau misalkan sudutnya tidak 90 derajat, maka nanti kalian tambahkan sin theta. Kenapa kok 90 derajat tidak perlu kita tulis sin 90? Karena memang sin 90 hasil 1. Jadi boleh kita langsung hilangkan aja. Memang kalau misalkan tidak membentuk sudut 90, kita masukkan aja. Misalkan membentuknya sudut 45, maka masukkan di situ sin 45 dan lain sebagainya. Lalu di sebelah kirinya itu ada torsi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N RI kali F. Itu FI ya, bukan F1. Sin theta. Jadi maksudnya karena di sini ada tanda sigma, maka nanti nilai torsi itu berpengaruh atau bergantung dari jumlah torsi atau torsi total itu dipengaruhi oleh jumlah masing-masing torsi pada batang atau benda ya. Jadi kalau misalkan ada 2 gaya, berarti nanti torsinya dijumlahkan dari 2 gaya tersebut. Kalau misalkan ada 4 gaya, maka nanti torsinya dipengaruhi oleh 4 gaya tersebut. Oke, di sini torsi atau momen gaya, lalu R adalah jarak gaya terhadap sumbu putar, F adalah gaya yang diberikan pada benda, sin theta adalah sudut yang dibentuk gaya terhadap benda. Arah positif, jadi ini sebenarnya kesepakatan aja kalau sama saya, biar lebih mudah nantinya. Arah positif kalau misalkan si gayanya itu searah dengan jarum jam. Arah negatif itu nanti arah gayanya berlawanan jarum jam atau berlawanan dengan benda yang berputar. Jadi kalau misalkan positif kalau gayanya searah putaran benda ya. Oke. Nah, di sini ada contohnya, kalian perhatikan ada batang A dan batang B. Di mana batang A? Kalian lihat di situ porosnya mendekati pinggir kiri ya. Kalau B, dia porosnya pas atau tepat di tengah-tengah batang. Ingat tadi kalau torsi dipengaruhi oleh gaya dan jarak ya. Langkah pertama ketika nanti kalian menganalisa torsi, kalian lihat dulu sini ada berapa gaya. Kita perhatikan. Ternyata ada F1 ya. F2, F3, F4, F5. Oke. Maka karena ada 5 gaya,
sehingga torsi total dipengaruhi oleh 5 torsi dari gaya-gaya yang ada. Sebentar, perlu saya masukkan nggak untuk pengaruh jika masa batang diabaikan atau diperhitungkan. Oke, nanti kita langsung ke contoh soal aja ya. Kita kembali lagi ke sini. Karena torsi tadi dipengaruhi oleh 5 gaya, maka di sini ada 5 torsi. Kalian perhatikan di situ. Torsi 1 dikurangi torsi 2 ditambah torsi 3 tambah torsi 4 tambah torsi 5. Oke. Torsi sendiri tadi adalah F kali R ya. Kalau kalian teliti di situ di masing-masing torsi ada tanda positif negatif ya. Kalian sekarang lihat di sini. Pusatkan fokus kalian di porosnya ya. Kemudian kalian arahkan pulpen atau benda apapun, lalu sejajarkan dengan gambar ini. Kemudian putar itu benda searah jarum jam. Ya. Kalau kalian teliti F1 nanti searah perputaran balok, searah perputaran benda atau dia searah jarum jam, maka tandanya positif. Oke, di situ ada positifnya ya. Lalu F2 dia berlawanan dengan batang, pergerakan batang maka negatif. F3 di situ positif ya, karena dia searah pergerakan benda. F4 juga positif, searah pergerakan benda. F5 juga positif. Nanti kalian bisa cari animasi banyak di YouTube ya. Sehingga yang nanti nilai negatif hanya F2. Ketika F2 R2 itu negatif, ketika gaya negatif, maka nanti dikalikan dengan jaraknya hasilnya juga negatif. Oke ya, maka di situ negatif F2 kali R2. F1 kali R1, F2 kali negatif dikurangin F2 kali R2 tambah F3 kali R3 tambah F4 kali R4 tambah F5 kali 5 R5 kali sin 120. Oke, kita cek satu persatu. F1 kali R1. R1 adalah jarak gaya terhadap pusat poros. Maka kalau kalian fokus di situ ya, R1 sebenarnya kalian fokus ke gambar A ya. Situ R1-nya sama dengan R2 ya, karena memang posisi gayanya juga sama. R3 dari poros ke gaya, R4 dari poros ke F4 atau gambar F4, kemudian R5 juga dari poros ke F5. Oke. Karena yang lain sudah membentuk sudut 90 derajat, maka tidak perlu dimasukkan nilai sinnya. Sedangkan yang F5 di situ sudutnya adalah 120, maka hilang. Sebentar. Oke, 120. Maka di situ F5 kali R5 dikali dengan sin 120. Kita lihat perbedaan dengan yang B. Kebetulan B itu porosnya kita letakkan tepat di tengah-tengah pusat batang. Oke, jadi kita pindah aja. Maka kita lihat pengaruhnya di sini ya. Maka kita lihat pengaruhnya di sini. Nanti ada beberapa gaya yang awalnya positif menjadi negatif. Oke, kalau kalian fokus lagi, samakan ya. Kalian ambil benda apapun lalu kalian sejarkan dengan batang, dengan gambar batang ini ya. Kemudian kalian putar benda searah jarum jam. Maka yang searah jarum jam di situ ada F1 ya. Maka F1 positif. F2 masih sama negatif. F3 ketika batang kita putar searah jarum jam dengan pusat poros di situ, maka F3 negatif. F4 positif searah pergerakan benda, F5 juga positif. Maka hasilnya menjadi torsi 1 dikurangin torsi 2 dikurangi torsi 3. Nah, di sini torsi 3-nya yang awalnya positif karena dipindah porosnya menjadi negatif ya. R-nya juga berubah. R1-nya memanjang, kalian perhatikan, R1 memanjang. R3-nya mungkin sama ya besarnya. Lalu R5 memendek ya. Jadi disesuaikan nilainya.
Kemudian di situ F5-nya tidak lagi membentuk sudut 120 tapi 90 derajat, maka F5-nya nanti tidak perlu dikali dengan sin 120, tapi diganti dengan sin 90, sin 91, atau tidak perlu dituliskan. Oke, itu dikurangin ya. F3 kali R3 tambah F4 kali R4 tambah F5 kali R5. Oke. Atau ya, saya simpulkan, mungkin ini tidak ada di literatur ya. Ketika, cuman ini hafalan sih. Memang nanti kalian bagusnya itu pahami konsep. Tapi kalau terburu-buru ya bisa kalian gunakan kesimpulan seperti ini. Saya sudah menyimpulkan, kita lihat di bawah itu, jika panah arah ke atas, itu letaknya di kiri poros, maka tandanya positif. Oke, di situ F1 letaknya di kiri poros ya, baik gambar 1 maupun gambar 2, maka positif. Jika panah atas letaknya di kanan poros, maka negatif. Kebetulan nggak ada panah yang letaknya di kanan poros. Kemudian jika panah bawah letaknya di kiri poros, itu negatif. Contohnya F2 letaknya di kiri poros, maka dia negatif di gambar A ya. Nah, gambar B, kita lihat F3. Jika panah arah ke bawah itu di kanan poros, maka tandanya positif. Oke, kalian perhatikan. Di gambar A, F3 letaknya di kanan poros, maka tandanya positif. Nah, pada gambar B, kebetulan F3 letaknya di kiri poros, sehingga nilainya negatif. Oke, nanti kalian bisa pause, kalian bisa tulis dulu ya sebelum kalian lanjutkan. Kalau misalkan belum paham dan perlu waktu untuk memahami. Agar lebih mudah memahami, kita aplikasikan di sebuah soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, di contoh soal ini nanti akan ada tambahan modifikasi atau tambahan soal ya, atau tambahan syarat. Ketika pertama nanti masa diabaikan, masa batang, yang kedua ketika masa diperhitungkan. Oke, kalian perhatikan sini. Ada sebuah batang dengan jumlah gaya, kalian tentukan ada berapa, ada 4 ya. F1, F2, F3, 4. F1, F2 20 Newton, F3, F4 40 Newton. Kemudian jarak poros ke F1 itu ada 1 meter. Jarak, kemudian total batang panjangnya 4 meter. F1, F2, F3 dia membentuk sudut 90, tapi F4 membentuk sudut alfa, di mana alfa tertulis di situ 30 derajat. Oke. Soal A, tentukan total torsi jika masa batang diabaikan. Kemudian yang kedua, total torsi jika masanya diperhitungkan dengan catatan masa batang 5 kg. Kita fokus ke A dulu. Sama, kalian ketika melihat atau ingin menganalisa torsi, kalian perhatikan arah-arah gayanya. Ini kita gerakan batang searah jarum jam. Oke ya. Maka ketika kita arahkan pergerakan benda searah jarum jam, nanti kita bisa dapat di situ tanda F1 apa, F2 apa, F3 apa, F4 apa. Atau kita bisa langsung cepatnya aja. Kalau misalkan arahnya jarum jam, bendanya gitu ya maksudnya, maka kalian perhatikan di situ porosnya. F1 panah ke atas, dia letaknya di kiri poros, maka tandanya positif. Lalu F2, nanti F2 di sini, ini catatan khusus, nanti akan ada penjelasan sendiri. Kita lanjut dulu ke F3. F3 panah ke atas letaknya di sebelah kanan poros, maka tandanya negatif. Ini negatif nih. Kemudian F4 arah ke bawah letaknya di sebelah kanan poros, maka positif. Kita fokus dulu yang ke torsi 2 atau gaya 2. Perhatikan jika ada sebuah gaya yang letaknya tepat di poros, maka kita tidak perlu memperhatikan arah positif negatifnya atau tanda positif negatifnya. Karena apa? Karena kan dia letaknya di poros. Ketika letaknya di poros, maka torsinya pasti 0.
Alasan torsinya pasti 0 karena jarak gaya terhadap poros 0, tidak memiliki jarak. Karena tidak memiliki jarak dan hasil torsi 0, kita tidak perlu mempusingkan ya arah F2. Jadi langsung kita tulis saja bahwa torsi 2 itu 0. Karena alasannya letaknya di pusat poros. Kalau sudah, kita masukin ya. Torsi 1 adalah F1 kali R1. F1-nya 20 dari soal, R1-nya 1 meter, ada di catatan. Ada di soal juga. Torsi 20, torsi 3, F3 kali R3. F3 adalah 40. R3 itu kan jarak poros ke gaya. Nah, kebetulan di sini belum ada nilainya F3. Nggak usah bingung, kita lihat di situ total batangnya adalah 4 meter. Dari poros ke sebelah kiri 1 meter, maka otomatis dari poros ke kanan kan 4 dikurangin 1 sama dengan 3. Hasilnya adalah 3 ya. Oke. Jadi torsi 3 adalah F3 kali R3, 40 kali 30, saya 120 Nm atau meter Newton. Kemudian torsi 4, F4 kali R4, kebetulan gaya 4 itu membentuk sudut bukan 90, kita tulis ya, sin 30 derajat. F4 kali R4 kali sin 30, M4 adalah 40, R4-nya sama ya, jarak 4 itu sama-sama 3, ini anggaplah 3 meter lah jarak. Oke, 3 meter. Sorry, emang benar 3 meter. Karena F4 dengan F3 sama letaknya. Ketika F3 itu jaraknya ke poros 3 meter, F4 juga 3 meter. Sin 30 setengah. Jadi 40 kali 30 kali setengah adalah 60. Kalau sudah, baru kita totalkan. Torsi total adalah torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4. Yang negatif adalah torsi 3, min 120. Maka hasilnya adalah 20 tambah 0 dikurangi 120 tambah 60, 40 meter Newton atau Newton meter. Nah, negatif itu menandakan arahnya, kesimpulannya ketika ditotalkan, oh nanti si batang itu torsinya berlawanan jarum jam. Ya. Berlawanan jarum jam. Atau arah batangnya ketika ada gaya yang tertulis atau ketika ada gaya yang diberikan dengan besarnya masing-masing, kesimpulannya dia menang arahnya ke berlawanan jarum jam ya. Jadi dia menang. Jadi anggaplah ini saling dorong nih, gaya satu dengan yang lain saling dorong. Oke, yang satu dengan yang lainnya saling mendorong. Oke, ternyata dia lebih kuat. Pada akhirnya batang itu berlawanan jarum jam. Oke. Jadi seperti itu. Kalau tanda negatif. Dan kita sepakat dari awal ya untuk yang searah jarum jam itu positif. Lalu yang B, kita perhatikan yang B di sini. Yang B ya. Yang B itu sama, cuman tinggal masa batangnya diperhitungkan. Oke, masa batang diperhitungkan di situ 5 kg. Ya, 5 kg. Maka sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Yang B ini masanya tidak diabaikan ya, atau diperhitungkan. Maka ketika masanya diperhitungkan, akan ada ketambahan W. Kalian perhatikan di situ, W ya. Karena massa itu memiliki gaya berat. Setiap benda bermassa memiliki gaya berat. Sama penerapannya, maka kita langsung aja fokus ke W, karena kan sama semua ya. Oke. Yang W itu kan gaya berat. Gaya berat itu M kali G. Maka di sini W-nya M kali G. M-nya 5 kg, G-nya 10 atau 50 Newton. Tandanya positif. Kenapa? Porosnya di sebelah atau arah ke bawah gaya berat itu letaknya di sebelah kanan poros. Maka tandanya positif.
Torsinya itu W kali RW. W-nya 50, apa namanya, gaya beratnya 50, R-nya 1 meter 50 meter Newton atau Newton meter. Dari mana 1 meter? Yaitu letak gaya berat terhadap poros. Bagaimana cara tahunya? Gini ya, kan total batangnya tadi 4 meter. Sedangkan pusat massa batang itu tepat di tengah. Maka ini ke W atau dari pinggir kiri ke W itu kan 2 meter. Ya. Nah, di situ sudah ada pinggir kiri ke poros itu 1 meter, maka sisa di sini poros ke W itu sama 1 meter. 50. Jadi langsung aja torsi total tinggal torsi A ditotalkan dengan 50 torsi W. Maka di sini torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4 tambah torsi W atau gaya berat. 20 tambah 0 dikurangi 120 tambah 60 tambah 50 hasilnya 10 meter Newton atau Newton meter. Ketika massa batang diperhitungkan, maka arahnya sekarang kesimpulannya arah batang searah jarum jam. Jadi jadi kalian perhatikan, ini tergantung request soal. Kalau massa batang itu diperhitungkan, kalian tambahkan sendiri gaya berat ya. Karena memang kalau nggak fokus, nanti salah. Gaya berat selalu di pertengahan batang. Oke, kita lanjut sekarang. Hubungan antara momen gaya dan dengan momen inersia. Bahwa ternyata torsi itu atau momen gaya bisa dicari dengan menghitung perkalian antara I dengan alfa. Nanti bisa kalian jabarin torsi itu I apa I? I adalah boleh KMR kuadrat atau MR kuadrat. KMR kuadrat kali alfa. Ini kalau torsi benda ya. Alfa ini hubungan antara percepatan linear dan percepatan sudut. Alfa adalah percepatan linear per R-nya. Nanti R-nya ada di soal. Oke. Ada contoh soalnya enggak? Kalau enggak ada kita. Ada nih. Sebuah roda berbentuk silinder pejal. Sebuah roda berbentuk cakram homogen, di mana cakram homogen itu adalah silinder pejal dengan jari-jari 50 cm. Berarti nanti ini nilai R-nya. Perhatikan tuh masih cm diubah ke SI. Diubah ke meter. Nah, SI-nya panjang itu meter. Masanya 200 kg. Jika momen gaya yang bekerja pada roda, momen gaya apa? Momen gaya adalah torsi ya. 200 Nm, hitung percepatan sudut. Oke, jadi di sini ada nilai alfa yang ditanyakan. Kita tulis semua. Bendanya adalah silinder pejal, ingat. Jadi kalian harus tentukan dulu bendanya. Oh, silinder pejal, maka K-nya setengah. R-nya 50 cm atau 50 kali 10 pangkat minus 2. M-nya 200 kg, torsinya 250. I adalah KMR. Langsung aja. Torsi sama dengan I kali A. Torsinya 250, I-nya KMR kuadrat kali alfa. K-nya setengah. M-nya 200, R kuadrat itu 50 per 100 ditulis 2 kali karena kuadrat ya. Dikali alfa. Oke, kita bagi-bagi hasilnya menjadi ini. 250 sama dengan setengah kali 2 kali 2, 5 kali alfa. Setengah kali 2 adalah habis, jadi sisa 25. Atau di sini 2-nya kali 25 dulu bisa ya. Jadi setengah kali 50 kali alfa. Karena yang mau dicari alfa, setengah pindah ruas ke kiri jadi perkalian 50, pindah ruas ke kiri jadi 1 per 50 atau pembagian dengan 50. Sehingga hasilnya 250 kali 2 dikali 1 per 50. Alfanya adalah 10 radian per second kuadrat. Simple ya. Torsi sama dengan I kali alfa. Oke, kita lanjut dulu. Ini ada hubungan apa lagi di sini? Momen gaya dengan momentum sudut. Momentum sudut itu adalah I kali omega. Ya. Momentum sudut timbul karena ada pengaruh dari momen inersia dengan kecepatan sudut ya.
Ini kita abaikan karena kembali lagi ke hubungan antara torsi dengan inersia. Simpelnya momentum sudut L sama dengan IW, I omega. Ada contoh soal di sini. Sebuah roda memiliki massa 40 kg dan diameter 120 cm. Ini masih diameter ya, nanti jangan lupa diubah ke jari-jari. Roda berputar dengan kecepatan sudut. Ingat, simbol kecepatan sudut adalah omega 5 radian per second. Berapa besar momentum sudut? Kita tuliskan semua. Massanya 40 kg. R-nya 60 cm karena 120 bagi 2. Kita ubah ke meter jadi 60 kali 10 pangkat minus 2. Omeganya adalah 5. Bendanya apa? Roda. Roda ini kesepakatan adalah silinder tipis berongga. Di mana K-nya 1, maka langsung aja L sama dengan I kali omega, I-nya adalah KMR kuadrat kali omega, K-nya 1, M-nya 40 kilo, R kuadrat 60 per 100 yang saya tulis 2 kali, dikali 5. Hasilnya 4 kali 6 kali 6 dibagi berapa? 10 adalah 144 bagi 10 kali 5. Hasilnya adalah 72 kg per meter kuadrat per second. Jadi seperti itu. Maka yang penting dari momentum sudut adalah perhatikan jenis benda apa, karena hubungannya dengan inersia ya. Di mana momentum sudut inersia kali kecepatan sudut atau omega ya. Ada apa lagi? Momen gaya dengan hukum 2 Newton ini kita skip aja. Nah, terakhir kita di energi kinetik pada gerak rotasi atau menggelinding. Jadi benda yang menggelinding itu ternyata membutuhkan atau menyebabkan adanya energi kinetik. Ingat ya, kalau menggelinding itu berbeda dengan berotasi aja, dengan bergerak aja. Karena menggelinding nanti dia berotasi sambil bergerak berpindah tempat ya. Oke, contohnya seperti ini. Kalau geraknya rotasi dan dia tidak gerak translasi, maka dia tetap di posisi A tapi bendanya berputar ya. Kalau gerak translasi, kalian perhatikan bolanya, anggaplah atas itu adalah titik C ya. Maka dia akan berpindah ke lain tempat, contohnya di titik B, tapi si titik C dari bolanya itu tetap di atas. Intinya bendanya tidak berputar tapi bergerak. Kemudian kalau geraknya menggelinding berarti nanti tinggal seperti apa bentukannya. Pertama, bendanya akan berpindah tempat. Sambil berpindah nanti dia akan menggelinding, akan berputar. Contohnya kalau kalian menurunkan bola di jalan miring. Atau kalau misalkan kalian perhatikan mobil yang turun karena remblong, itu kan menggelinding dia rodanya. Berputar rotasi sambil berpindah. Maka kesimpulannya nanti energi kinetik total menggelinding itu adalah eka rotasi tambah eka translasi. Eka translasi mungkin umum karena setengah mv kuadrat. Adapun eka rotasi di sini langsung saya simpulkan aja karena sebenarnya ada turunannya panjang ya. Jadi langsung saya simpulkan eka rotasi adalah setengah iw kuadrat, lagi-lagi dia penting pengaruhi oleh inersia, maka perhatikan bendanya. Kalian perhatikan eka rotasi ternyata mirip-mirip dengan momentum sudut. Kalau momentum adalah I kali omega, nah kalau eka rotasi tinggal ditambah pengkali setengah dan omeganya dikuadratkan. Untuk mudah memahaminya kita perhatikan contoh soal berikut. Oke, ini apa nih? Tegangan tali, oh beda. Fokus ini ya. Sebuah silinder pejal yang masanya 10 kg dan jari-jarinya 10 cm menggelinding dengan kecepatan 8 meter per second. Energi kinetik silinder tersebut adalah berapa? Oke, di sini dia tidak disebutkan energi kinetik total kah, rotasi kah, atau translasi. Nah, maka dari itu penting jangan terkecoh
Yang dicari adalah menggelinding, otomatis energi kinetiknya adalah energi kinetik menggelinding. Kita tuliskan dulu semua datanya. Pertama adalah bendanya, kita perhatikan. Kenapa kok harus diperhatikan? Karena ada pengaruh inersia ya. Bendanya adalah silinder pejal, nilai K-nya setengah. Masanya 10 kilo, jari-jarinya 10 cm. Ketika 10 cm itu sama dengan 10 per 100 meter atau 1 per 10 meter. Boleh bebas kalian mau dihitungnya seperti apa. Lalu di situ tertulis kecepatan linearnya 8 meter per second. Oke, karena kita nanti perlu mencari omega, perhatikan hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linear itu adalah V sama dengan omega kali R. Kalau misalkan yang dicari omega, maka omega V per R ya, karena R-nya pindah ruas ke kiri jadi pembagian. Omega sama dengan V per R. Oke. V-nya adalah 8, R-nya 1 per 10. Ini ketika kita otak-atik, jadi nilainya 80 ya, karena 10 pindah ke atas. EK menggelinding adalah EKT tambah EKR. Kalian bebas mau nulis yang mana dulu. Yang penting nanti keduanya ditotalkan. Saya EK transaksi dulu. EK transaksi adalah setengah MV kuadrat. Setengah kali 10, V-nya 8 kuadrat. Setengah kali 10 kali 8 kuadrat, 8 kuadrat 64. 64 bagi 2 atau kali setengah itu adalah 32. 32 kali 10, 320 Joule. Lalu EK rotasi setengah I omega kuadrat. Nah, kalau misalkan kita tidak lupa persamaan kecepatan linear dengan kecepatan sudut, maka kita tidak bisa menentukan nilai omega di sini. Jadi penting persamaan hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut ya. EKR sama dengan setengah I omega kuadrat, I-nya kita jabarin, jangan bingung, setengah KMR kuadrat omega kuadrat. Setengah, K-nya silinder pejal setengah. Kemudian ini silinder pejal. Oke, sudah ditentukan silinder pejal. Masanya 10 kilo, R-nya 1 per 10 karena kuadrat saya tulis 2 kali. Dikali 80 yang dikuadratkan. Maka hasilnya setengah, ini langsung ya, setengah kali 5 kali 64 sama dengan 160 Joule. Tinggal kita totalkan. 320 tambah 160 sama dengan 480 Joule. Jadi yang penting dari EK bola menggelinding atau EK benda menggelinding, perhatikan jenis bendanya karena dia dipengaruhi oleh momen inersia. Lalu perhatikan juga persamaan V sama dengan omega kali R, diingat kembali. Kemudian perhatikan juga mana itu EKT, mana itu EKR, kemudian duanya di total. Ya, jadi seperti ini kesimpulannya. Silakan diperhatikan kembali videonya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung disampaikan aja. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.